materi berikutnya, yaitu skala. Skala ini biasa kita temui di gambar-gambar pada peta, ya. Biasanya paling atas atau bawah gitu ada tertulis skala 1 banding sekian, di mana itu artinya 1 sentinya yang ada di gambar itu biasanya mewakili bilangan yang ada di belakangnya. Jadi misal nih, ada 1 banding 1 juta. Berarti itu bisa diartikan 1 sentinya itu mewakili 1 juta senti. Istilahnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu definisi dari skala. Skala itu adalah perbandingan antara jarak yang ada pada peta atau gambar itu dengan jarak sebenarnya saat satuan jaraknya sama. Ingat, saat satuan jaraknya sama, yaitu menggunakan sentimeter. Maka tadi saya bilang bahwa kalau misalkan ada skala yang tertulis 1 banding sekian gitu, artinya 1 sentinya itu mewakili yang belakang, angka belakang itu, tapi satuan tetap dalam sentimeter. Nah, untuk skala sendiri kita nggak akan jauh dari namanya rumus juga. Untuk rumus skala biasanya kita buat segitiga seperti ini untuk mempermudah kita mencari rumus dari 3 komponen atau 3 unsur yang ada pada skala. Nah, rumusnya bagaimana? Ini yang lebih rinci kita bahas di sini. Kita buat segitiga seperti ini dengan posisi, perhatikan posisinya, JP ada di atas, S dan JS ada di bawah berdampingan, ya. Nah, untuk keterangannya kita lihat dulu. JP itu untuk jarak pada peta atau yang ada di gambar. S itu untuk skala dan JS itu untuk jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Nah, coba perhatikan sekali lagi bahwa posisi ini sebenarnya juga menentukan operasi bilangan apa yang akan kita gunakan saat menghitung pakai rumus. Contoh nih, kalau JP posisinya di atas, sedangkan JS dan S itu posisinya di bawah, maka apabila nanti saat kita mencari rumus, posisi yang terlihat itu atas dan bawah, ya, posisi yang terlihat atas dan bawah itu artinya kita gunakan operasi pembagian. Nah, tapi kalau nanti posisinya terlihat ke samping atau sejajar ya, nah itu kita gunakan operasi perkalian. Seperti ini. Nah, jadi kalau atas bawah nanti yang terlihat itu kita buat bagi, kalau ke samping itu kita kalikan. Nah, bagaimana cara mencari tiap-tiap unsurnya ini? Kita coba mulai dari S dulu ya. Untuk mencari S, caranya adalah kita tutup dulu S-nya. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini ya. Kita tutup dulu S-nya. Nah, yang terlihat itu adalah JP dan juga JS. Perhatikan posisinya, atas dengan bawah. Artinya, yang kita gunakan adalah operasi pembagian. Maka kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Untuk S itu sama dengan JP per JS, alias JP bagi JS. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mencari, kita tutup saja. Itu caranya seperti itu. Nah, kita coba yang JP ya. Untuk cari JP berarti kita JP-nya tutup dulu. Nah, yang terlihat ke samping kan? Nah, berarti kita gunakan operasi perkalian. Seperti ini. Nah, kan? JP sama dengan S kali JS. Seperti itu ya. Oke. Lalu kalau kita mau cari JS, bagaimana? Kita tutup juga. Nah, yang terlihat itu JP dengan S, tapi atas dengan bawah. Artinya kita gunakan apa? Pembagian, betul sekali. Maka yang tertulis JS itu sama dengan JP per S. Gampang. Jadi kita nggak perlu memikirkan, aduh takut kebalik atau bagaimana. Enggak. Takut terbalik nanti, aduh JP nanti JS per S atau gimana ya. Nah, cukup buat segitiga seperti ini, posisinya JP ada di atas, S dan JS di samping. Udah selesai. Nanti kalau pengen cari JP, ya JP-nya ditutup. Kalau cari S, ya S-nya yang ditutup. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba latihan soal.
Jadi caranya kalau memahami matematika itu harus banyak latihan soal. Yang pertama ini, untuk soal yang pertama. Jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta, jadi yang ada di gambar ya, itu adalah 17 cm. Jika jarak sebenarnya itu adalah 340 km, berapa skala pada peta tersebut? Nah, di sini kita tulis dulu saja penyelesaian. Yang pertama adalah diketahui. Yang diketahui adalah jarak peta kan tadi. Nah, seperti ini kita tulis. Terus kemudian ada lagi jarak sebenarnya, kita tulis juga. Nah, perhatikan. Tadi kembali lagi, skala itu kan satuannya sama, yaitu cm. Jadi, kalau masih ada kilometer ataupun meter, kita ubah dulu jadi senti. Masih ingat kan? Kilometer, hektometer gitu. Kalau nggak ingat, ya nyanyikan saja. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Seperti itu ya. Nah, di sini kilometer ke senti, itu kan turun ya. Kalau turun kan dikali. Nah, turun 5 berarti dikali 100.000. Kita ubah dulu seperti ini, hasilnya adalah 34 juta sentimeter. Baru kita tulis ditanya. Yang ditanya apa tadi? Skala. Nah, kita tulis seperti ini, baru kita jawab. Ingat, kalau ada rumus, kita tulis dulu rumusnya. Biar kita sambil hitung-hitung hafalan juga, seperti itu. Kita tulis dulu, S itu adalah JP per JS. Kita masukkan saja, kita substitusikan. JP-nya tadi ketemu 17 cm, kan sudah sama-sama senti nih. Jadi kita tulis saja 17 per 34.000 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana caranya? Jangan dibalik, nak. Ya, ingat, jangan dibalik. Bu, nggak bisa. Karena kita konsepnya tetap pecahan, kita sederhanakan saja. Kita usahakan yang atas itu habis dibagi. Nah, seperti itu. Jadi, hasilnya nanti 1. Kenapa? Karena skala itu kan identik 1 banding sekian, gitu kan. Nah, biar kita bacanya itu gampang. 1 senti mewakili berapa, gitu kan. Nah, di sini juga demikian. Yang atas kita buat jadi 1. Caranya gimana? Kita bagi 17 kan? Nah, kalau atas bagi 17, bawah juga harus bagi 17. Seperti ini. Nah, kalau 34 juta bagi 17 kan hasilnya 2 juta ya. Nah, maka kita bisa tulis hasilnya itu 1 per 2 juta. Untuk penulisan skala, kita biasanya menggunakan titik 2 ya, jadi yang ke samping. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa skala peta tersebut itu adalah 1 banding 2 juta. Seperti ini caranya ya. Jadi diketahui dulu tulis dengan runtut. Terus kalau ada yang satuan belum sama, kilometer atau meternya, ubah dulu jadi senti. Setelah itu tulis rumusnya terlebih dahulu, baru dimasukkan dan dihitung. Sederhanakan sampai yang paling atas itu bernilai 1. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jarak kota A ke kota B pada peta yang berskala 1:1.500.000 adalah 20 cm. Yang ditanya apa? Berapa kilometer jarak sebenarnya? Nah, yang ditanya JS nih. Berarti kita tulis dulu seperti tadi, ya. Skalanya kita tulis dulu, 1:1.500.000. Ingat, perbandingan itu kan sama dengan pecahan ya. Boleh kita ubah seperti ini untuk penghitungan, gitu ya. Terus kemudian jarak petanya tadi 20 ya. Oke, kalau sudah tertulis semua seperti ini, tulis dulu yang ditanya tadi adalah jarak sebenarnya dalam kilometer ya. Baru kita jawab. JS tadi caranya adalah JP per S atau JP bagi S. Nah, JP-nya di sini 20 cm. S-nya
Apakah ditulis hanya 1.500.000? Tidak. Maka dari itu tadi kan saya sebut, kita ubah dulu jadi pecahan. Itu guna untuk penghitungan kita, gitu ya. Maka kita tulis semua, 1/1.500.000 ya kita tulis seperti itu. Jadinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi 20 cm kita tetap tulis seperti biasa, sedangkan S-nya yang kita tulis adalah bentuk pecahannya, yang saat kita ubah gitu ya. Nah, di sini masih ingat nggak bahwa konsep dari pembagian pecahan itu adalah tanda baginya kita ubah jadi perkalian, setelah itu pembaginya yang pecahan setelah tanda yang kita ubah itu kita balik. Kita balik dalam artian penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, seperti itu ya. Maka kita bisa tulis seperti ini. 20 kali 1.500.000 per 1. Baru kalikan seperti biasanya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 juta. Ingat, di sini satuan masih dalam sentimeter. Sedangkan soal meminta satuan menjadi kilometer. Maka kita harus ubah. Senti ke kilo itu kan naik ya. Kalau naik berarti kita bagi. Karena naiknya 5, kita bagi 100.000. Hasilnya seperti ini. Kita sederhanakan saja. Gampang. Nah, ketemunya adalah 300 km. Jadi, perhatikan baik-baik satuan. Ingat itu, perhatikan baik-baik satuan. Jangan sampai jarak sebenarnya masih dalam bentuk yang begitu banyak. Sedangkan apalagi mungkin kalau di soal seperti ini bisa dimaklumi, tapi kalau di ABC-an itu atau pilihan ganda ya, soal pilihan ganda itu belum bisa dimaklumi kalau hasilnya tidak sama dengan ABC-nya, seperti itu ya. Nah, dari sini kembali lagi ke sini, ketemunya 300 kilo, maka bisa kita simpulkan bahwa jarak sebenarnya itu adalah 300 kilometer. Seperti itu ya. Nah, kita yuk lanjut lagi contoh yang ketiga. Skala sebuah peta itu 1/500.000 ya. Jika jarak A ke kota B itu adalah 60 km, yang ditanya adalah jarak petanya berapa. Ingat, jarak peta itu nanti satuannya cm. Nah, jadi di sini kita tulis juga yang diketahui. Skala yang pertama ya, ini boleh langsung ditulis pakai per seperti ini. Terus yang kedua yang diketahui jarak. Itu kok nggak ada tulisan sebenarnya? Kalau tidak ada tulisan sebenarnya tinggal ngecek saja satuannya gitu ya. Kalau kilometer dan meter itu berarti miliknya sesungguhnya atau sebenarnya gitu aja. Caranya seperti itu. Nah, 60 km. Tadi kan yang ditanya peta ya. Berarti kan satuannya senti. Karena masih ada yang kilo, kita ubah juga jadi senti. Seperti ini kan ya. Kan dikali 100.000 ya. Hasilnya adalah 6 juta. Baru di sini kita tanya jarak pada peta. Terus untuk jawabnya masih sama. Rumus tulis dulu. JP itu kan S kali JS. Nah, diingat-ingat lagi. Oh, JP itu S kali S. JP itu S kali JS gitu. Nah, di sini kita masukkan. S-nya kita masukkan 1/500. Ya kan? Lalu kita kali jarak sebenarnya yang kita masukkan, satuannya harus sama. Yang mana? Yang senti, bukan yang kilo ya. Yang senti. Seperti ini. Nah, baru ingat kembali lagi konsep pecahan. Di mana kalau ada perkalian pecahan, misal ada yang bisa disederhanakan, ya sederhanakan. Tidak perlu pusing-pusing menghitung ya. Sebenarnya kalau seperti ini itu menyederhanakannya nolnya dulu aja. Ya, kita bagi 100.000, atas juga bagi 100.000 seperti ini. Kan hasilnya tinggal 60/5 ya. Baru kita porogapet menjadi 12 cm. Seperti itu caranya ya. Jadi, untuk jarak pada petanya itu ketemu 12 cm.
meter. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbandingan yang pernah kita kupas kemarin dengan skala yang hari ini baru kita bahas. Yang pertama, untuk perbandingan saya ingatkan lagi. Penulisan perbandingan itu kan pakai titik dua ini ya, seperti ini, A banding B, atau pakai pecahan kan ya kemarin. Nah, terus kalau kita pengen mencari namanya perbandingan nilai ya, nilai kuantitas, nilai ataupun jumlah, itu biasanya pakai rumus juga. Rumusnya seperti ini, perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali dengan nilai atau jumlah yang diketahui, seperti itu. Nah, sedangkan skala yang baru saja kita pelajari, itu kita ingat saja segitiga seperti ini. Kalau atas bawah yang terlihat, pakai apa tadi? Iya, pembagian. Tapi kalau ke samping, kita pakai apa? Perkalian, gitu ya. Jadi, di sini silakan kembali untuk kalau misalkan pengen ngupas lagi soal-soal seperti JPS maupun JS gitu, cari referensi yang lain guna untuk latihan. Kalau ada yang mungkin belum dimengerti, boleh kontak langsung gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian materi untuk skala maupun perbandingan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.